Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan bagi kita hari ini, yang menjadi renungan untuk kita. Biarlah kita tinggal dalam sukacita, dalam kesehatan, apalagi dalam damai sejahtera dari Allah Bapa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari Mazmur pasal ke-97 ayat yang ke-9. Dikatakan demikian. Sebab Engkaulah, ya Tuhan, yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Demikianlah firman Tuhan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha kuasa. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Tidak ada Allah lain yang lebih berkuasa. Dia adalah raja daripada segala raja. Tidak ada kuasa yang lebih tinggi, lebih mulia daripada Allah yang kita sembah di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Dan itu adalah iman kepercayaan yang absolut. Dan boleh kita lihat sebenarnya kalau kita membaca dan semakin menggali firman Tuhan, maka itu akan tertera di dalamnya. Tetapi yang menjadi pertanyaan kepada kita, bagaimanakah kita mengenal Allah yang kita sembah? Karena itu mempengaruhi cara kita bertindak, cara kita berpikir, apalagi cara kita untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Pemazmur di sini sungguh-sungguh mengenal Allah itu adalah Allah yang luar biasa, Allah yang maha dahsyat, Allah yang bisa melepaskan dia dari setiap pergumulan-pergumulannya, Allah yang berkuasa penuh dalam kehidupannya. Makanya dia sungguh berbahagia dan sungguh bersukacita, dia tidak pernah takut dalam kehidupannya. Dia tahu Allah itu adalah maha pengasih, tetapi dia tahu juga Allah itu adalah Allah yang begitu kejam, Allah yang begitu pemarah ketika melihat manusia tidak mempercayai dia, tidak mau beribadah kepadanya, tidak mengakui kekuasaannya. Kalau kita lihat dari apa yang dikatakan pemazmur di sini di ayat 6, di ayat 5, dia berkata, gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan seluruh bumi. Artinya, apa yang kita lihat di situ bahwa kekuasaan Tuhan itu begitu luar biasa. Gunung-gunung aja seperti lilin meleleh, ya, luluh di hadapan Tuhan, dan ya luluh, mencair, meleleh, ya. Artinya gunung-gunung saja yang terdiri dari batu yang kokoh, batu yang kuat, yang tidak bisa goyah, tetapi justru di hadapan Tuhan luluh atau meleleh, ya. Apalagi kita manusia ini, kita hanya adalah seonggok daging dan darah yang ketika kita terjatuh, terluka, apalagi kalau berdarah atau mengalami situasi yang luka parah, kita langsung bisa menjerit-jerit, bisa mati, bisa pingsan dan sebagainya. Artinya bahwa kita itu adalah lemah, ya, di hadapan Tuhan kita juga lemah, ya. Artinya untuk kita semuanya, sedangkan gunung saja yang begitu kokoh bisa hancur sekejap mata, apalagi kita manusia. Makanya dari situ kita mau tahu bahwa ketika kita tidak mengenal Allah dan kita tidak mau tahu mengenal Allah, maka kita juga akan mengalami hukuman daripada Tuhan. Dan ini yang mau disampaikan oleh pemazmur kepada kita tentang kuasa Tuhan, bahwa dia begitu, di samping dia maha pengasih, tapi dia juga adalah Allah yang mengerikan ketika dia marah. Makanya Tuhan berharap supaya kita bertindak benar, percaya kepada Tuhan, berlaku adil. Karena apa? Karena nanti kita akan mengalami pergumulan yang berat ketika kita tidak percaya kepada Tuhan. Sama seperti yang dikatakan oleh Rasul Petrus, kalau kita buka sebentar 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 dan ke-11. Sebenarnya apa yang terjadi ini begitu mengerikan, sedangkan dunia saja bisa hancur seketika ketika Tuhan datang. Dan bagaimana kita harus berlaku ketika kita mengerti
kuasa Tuhan begitu mengerikan. Dikatakan di ayat 10, 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 11, tapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Bayangkan, ya, unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Itu luar biasa, apalagi kita. Ya, ketika kita melihat gunung aja kita sudah takut, ya kan? Itu yang sering-sering terjadi. Makanya ada banyak orang yang mau menyembah gunung karena dia pikir bahwa gunung itu punya kuasa, ada kekuatan magis di situ, ada hal-hal yang menakutkan di situ. Sehingga kita harus bersembah sujud ke gunung itu, memuja gunung itu. Jadi ada beberapa orang yang mengakui bahwa ada kuasa Tuhan di gunung sehingga mereka harus memberikan persembahan kepada gunung-gunung itu. Padahal tadi saya mengatakan bahwa semuanya itu adalah ciptaan Tuhan. Dan kita yang diciptakan Tuhan harus bersembah sujud kepada Tuhan saja. Ya. Dan ayat yang ke-11 ini. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kita sudah diingatkan, ya. Ketika kita sadar bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang maha kuasa dan pengasih, tetapi juga sebaliknya dia adalah Allah yang sangat marah ketika kita tidak berlaku baik, tidak percaya kepadanya, dan tidak menyembah dia. Oleh karena itu melalui firman Tuhan bagi kita hari ini, ada beberapa hal yang mau diingatkan kepada kita. Yang pertama saudara-saudara, yaitu mari memuji Tuhan. Mari menyembah Tuhan di dalam kemuliaannya. Sebagai tanda ketertundukan kita dan pengakuan kita bahwa Allah itu adalah Allah yang maha kuasa, maka kita harus memuji dan memuliakan namanya. Kita harus mengangkat persembahan, mengangkat nyanyian pujian kepadanya, dan memberikan persembahan bagaimana supaya kita bisa menyukakan hati Tuhan. Itu bentuk ketaatan kita, ketertundukan kita, pengakuan kita kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa. Jadi jangan pernah ada orang yang menyembah Allah yang lain, apalagi Allah yang diciptakan oleh orang. Orang Israel ada yang menyembah Allah kayu, ada yang menyembah Allah macam-macam lah, ya, emas dan sebagainya. Bahwa itu tidak bergerak, itu tidak berkuasa, dan tidak akan mungkin bisa melakukan sesuatu. Tetapi Allah yang menciptakan kita itu adalah Allah yang berkuasa. Sehingga ketika dia tidak kita sembah, maka dia akan marah kepada kita. Jadi percayalah, sembahlah Tuhan, hanya kepada Tuhanlah kita boleh memuliakan dan menyembah dia. Ya, hanya kepada Tuhan, tidak kepada yang lain. Jadi kalau ada hal-hal yang membuat kita menjauh dari Tuhan, itu yang perlu kita hindari. Kalau karena uang kita jadi jauh dari Tuhan, maka itu juga menjadi berhala bagi kita. Makanya apa yang tidak mendatangkan kita, mendekatkan kita kepada Tuhan, itu adalah berhala bagi kita. Kalau pekerjaan membuat kita menjadi jauh dari Tuhan, maka itu menjadi berhala bagi kita. Jadi makanya Tuhan akan marah kalau setiap karena pekerjaan, karena jabatan, karena apapun kita menjauh dari Tuhan. Yang kedua, mari percaya kepada Tuhan. Itu bentuk bahwa kita mengaku karena Tuhanlah yang mengatur, Tuhanlah yang bertindak, dan semuanya di bawah kendali Tuhan. Makanya kita harus percaya. Kalau kita mengalami apapun dalam kehidupan kita, kesulitan, keterpurukan ekonomi, sakit penyakit, pergumulan dalam keluarga, baik pergumulan bagi anak dan juga antara banyak hal, ya. Dan mari kita percayakan itu semuanya kepada Tuhan. Jadi yang kedua, mari percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kalau kita sakit, kita harus percayakan hidup kita kepada Tuhan. Berserah dan mohon kesembuhan daripada Tuhan. Kalau kita mengalami kesulitan ekonomi, minta tolong kepada Tuhan supaya Tuhan memulihkan ekonomi kita dan memberikan berkat. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang maha kaya. Dia akan memberikan segala sesuatu. Itu yang meyakinkan pemazmur kepada Tuhan.
dia merasa tenang, dia merasa nyaman, dan tidak akan pernah takut dengan apapun. Dengan apapun. Makanya dia bersaksi seperti yang dia saksikan dari Mazmur 23 itu ya. Kalau kita lihat Mazmur 23, dia katakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dan kalau kita lihat pas ayat yang keempatnya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi apapun yang dialami oleh pemazmur, dia tidak pernah takut kepada siapapun. Karena dia percaya bahwa Tuhannya akan melepaskan dia, menyertai dia, memberkati dia dalam setiap kehidupannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara-saudara, mari bertindak adil dan bertindak benar. Tanda orang mengakui bahwa Tuhan adalah Tuhannya, dia harus berlaku benar, berlaku kudus di hadapan Tuhan. Dan jangan bangga dengan melakukan kesalahan. Karena Tuhan akan menghakimi kita. Dan Tuhan tidak akan dimuliakan. Dan Tuhan kita permalukan. Kita akan mempermalukan Tuhan dan melawan Tuhan kalau kita berlaku tidak benar. Hanya orang-orang yang setia dan benar dan taat kepada Tuhan dan hidupnya menjaga kekudusan di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati orang-orang yang seperti itu. Oleh karena itu, saudara-saudara, sama seperti Mazmur yang mengenal Tuhan adalah Allah yang maha baik, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha dahsyat. Dia adalah Raja dari segala raja, Tuhan daripada segala Tuhan, dan Allah daripada segala Allah. Makanya dia menyembah hanya kepada Tuhan saja, percaya dan berserah kepada Tuhan dengan segala pergumulannya, dan dia juga berlaku adil dan benar di hadapan Tuhan. Itu yang mau diingatkan kepada kita. Biarlah firman Tuhan ini bermanfaat dan menghibur kita, menguatkan kita, sehingga kita boleh berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.